Shalom, perkenalkan nama saya Mehelina Bani, NIM 19410323, Universitas Kristen Artawacana Kupang, kelas E, mata kuliah Manajemen Profit, dosen pengampu mata kuliah Ibu Juliet Genoveva Jaratari SEMM. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas kedua mata kuliah Manajemen Profit, yaitu yang pertama, harga pokok per unit menggunakan metode absorption dan variable costing. Jawaban yang pertama, absorption costing, yaitu bahan langsungnya $2, tenaga kerja langsungnya $4, overhead pabrik langsungnya $1, total biaya produksi variabel $7, overhead pabrik tetap $5, didapat dari $30.000 dibagi $6.000 sehingga hasilnya $5, dan harga produk per unitnya $12, didapat dari tambahan dari masing-masing unit. Yang berikut variabel costing, bahan langsungnya $2, tenaga kerja langsungnya $4, overhead pabrik langsungnya $1, harga produk per unit $7, overhead pabrik tetap sebesar $30. Yang berikut analisisnya, jika kita menggunakan metode absorption costing, maka seluruh biaya produksi baik variabel dimasukkan ke dalam perhitungan harga pokok produksi per unit. Jika perusahaan menjual unit produksi dan perusahaan menggunakan metode absorption costing, maka pendapatan penjualan akan dikurangi $12, terdiri dari 7% variabel dan 5% tetap sebagai harga pokok penjualan, dan persediaan barang jadi setiap unit yang tidak terjual akan ditentukan sebesar $12 per unit. Kalau menggunakan metode variable costing, hanya biaya yang dimasukkan ke dalam perhitungan harga pokok produksi. Jika perusahaan menjual unit produksinya hanya $7 yang akan dikurangkan sebagai harga pokok penjualan. Setiap unit persediaan barang jadi akan dinilai sebesar $7. Yang berikut, jika saya adalah seorang manajer di perusahaan manufaktur, cara saya menghadapi pengaruh perubahan produksi terhadap laba bersih operasi perusahaan dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global saat ini dan isu resesi nasional yang akan terjadi di tahun 2023 mendatang adalah dengan cara, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, memiliki kemauan dan mimpi besar dalam diri. Dalam hal ini harus mempertahankan niat dan mimpi dalam diri. Tetap jaga pola pikir agar terus berpikir positif. Kemauan yang besar dalam diri akan mendorong adanya praktek dan tindak nyata yang akan membawa perusahaan terus berkembang, dan hindari rasa cepat puas. Alih-alih demikian, lebih baik tanamkan pola pikir untuk terus berkembang dan berinovasi dalam bisnis. Yang kedua, buat strategi bisnis yang jelas. Perencanaan ini mencakup bagaimana cara mengatasi kemandekan dalam bisnis hingga upaya apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Yang berikut, berinovasi. Dalam hal ini, dunia terus berkembang, apalagi di tengah kemajuan teknologi. Semua serba cepat. Ikuti tren yang ada dan terus berinovasi dalam produk yang dimiliki. Suguhkan dengan ide-ide dan kreativitas. Yang berikut, evaluasi bisnis. Evaluasi bisnis ini dilakukan agar dapat melihat kesalahan yang telah dilakukan. Dengan demikian kita bisa membuat rencana baru sebagai solusi dari kegagalan yang telah terjadi di awal. Dan yang terakhir, membangun koneksi. Koneksi menjadi privilege yang dapat menguntungkan di kemudian hari. Jaringan yang luas
bisa membawa bisnis lebih dikenal oleh berbagai kalangan. Semakin luas jaringan, semakin terbuka kesempatan untuk melakukan promosi. Demikian jawaban saya dari tugas kedua mata kuliah manajemen profit. Sekian dan terima kasih.